Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ramadan dan kali ini kita akan membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet. Yang pertama, kita akan membahas tentang perubahan dan perkembangan politik masa awal kemerdekaan Indonesia yang diawali dengan perkembangan ideologi pada babak awal kemerdekaan Indonesia. Pada awal periode kemerdekaan, partai politik dibentuk dengan derajat kebebasan yang luas bagi setiap warga negara untuk membentuk dan mendirikan partai politik. Dalam mempertahankan sejarahnya, bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan asas, paham, ideologi, dan doktrin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui berbagai hambatan dan ancaman yang membahayakan Indonesia dalam mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. Pertama, keberagaman ideologi partai politik di Indonesia. Maklumat politik 3 November 1945 dikeluarkan oleh Muhammad Hatta sebagai peraturan dari pemerintah Indonesia. Akibatnya muncullah partai-partai politik dengan berbagai ideologi, arah, dan metode pergerakan yang berbeda-beda. Yang kedua, hubungan antara KNIP dan lembaga pemerintahan. Pada dasarnya, posisi wewenang KNIP dikukuhkan melalui Maklumat 16 Oktober 1945 yang memberikan kekuasaan legislatif terhadap KNIP. Dengan maklumat itu, KNIP berposisi seperti layaknya DPR untuk sementara waktu sebelum dilaksanakannya pemilu untuk memilih anggota DPR sebenarnya. Tugas KNIP yaitu membantu dan menjadi pengawas kinerja presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan. Yang ketiga, hubungan keragaman ideologi dan pembentukan lembaga kepresidenan. Terdapat keragaman ideologi pada era awal kemerdekaan ternyata menyebabkan perubahan yang sangat besar. Perubahan KNIP yang munculnya berbagai partai politik menjadi katalitor terhadap perubahan struktur pemerintahan Indonesia. Presiden Soekarno membentuk susunan kabinet sebagai pelaksana eksekutif dari lembaga kepresidenan. Selanjutnya, perubahan ideologi politik terhadap strategi menghadap Belanda. Ideologi dan strategi dari partai politik dalam menghadapi Belanda terlihat dengan jelas dari dasar dan tujuan partai politik yang ada di Indonesia. Partai-partai yang muncul dan berkembang di Indonesia memiliki beragam ideologi. Yang selanjutnya adalah konflik antara kelompok-kelompok partai politik di Indonesia. Yang kedua, Kabinet Amir Syahfuddin. Saat perundingan Renville dapat dilaksanakan, Amir Syahfuddin bersama Musso melakukan pemberontakan kepada pemerintah Republik Indonesia di Madiun pada tahun 1948. Kabinet Syahrir. Program Kabinet Syahrir yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengatasi konflik antara Indonesia dan Belanda. Karena sekutu merebut kembali wilayah Indonesia dan perundingan Linggarjati, Sultan Syahrir menyerahkan mandatnya kepada Presiden menunjuk hingga berkarirlah untuk membentuk kabinet ini untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda agar bisa selesai secepatnya. Di bawah pimpinannya, Indonesia berhasil mendapat pengakuan sebagai negara merdeka dan berdaulat dari pemerintah kerajaan Belanda. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui perlawanan bersenjata di berbagai daerah, perjuangan diplomasi, dan pembentukan RIS dan pengakuan kedaulatan. Perlawanan bersenjata di berbagai daerah. Pertempuran Surabaya terjadi
karena insiden bendera di Hotel Yamato yang melibatkan Indonesia dan sekutu. Kedatangan pasukan AFNI di Surabaya menumbuhkan kecurigaan bagi pemerintah Republik Indonesia bahwa kedatangan AFNI diboncengi oleh Nica. Pada tanggal 27 Oktober 1945, mulailah pertempuran antara pasukan Indonesia melawan AFNI. Soekarno-Hatta dan Amir Syafruddin tiba di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 1945. Insiden ini mengakibatkan tewasnya Brigjen Malani. Menyusut kemarahan pasukan AFNI pada tanggal 10 November 1945, pasukan AFNI menggempur kota Surabaya melalui darat, laut, dan udara. Tetapi rakyat Surabaya gigih dan mempertahankan kota Surabaya. Pertempuran yang terakhir terjadi pada tanggal 28 November 1945 di Gunung Sari. Insiden Bandung Lautan Api. Pada bulan Oktober 1945, TRI dan pemuda sekitar rakyat sedang berjuang melawan tentara Jepang untuk merebut senjata dari tangan Jepang. Di samping itu, TRI harus mengosongkan kota Bandung. Sebelum meninggalkan Bandung, TRI dan rakyat Bandung mengadakan perlawanan dengan membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan yang dikenal dengan Bandung Lautan Api. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan AFNI di bawah pimpinan Brigjen Kelly mendarat di Belawan. Tawanan yang ada dibebaskan, kemudian dipersenjatai dan dibentuk menjadi batalion KNIL di Medan. Hal tersebut memancing kemarahan para pemuda sehingga meletuslah pertempuran di Medan. Pada tanggal 18 Oktober 1945, AFNI mengeluarkan ultimatum yang memerintahkan TKR dan Laskar Perjuangan supaya menyerahkan senjata. Pada tanggal 1 Desember 1945, AFNI membatasi daerah Medan dengan memasang papan pembatas yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, atau yang artinya batas resmi Medan Area, di sudut-sudut pinggiran kota Medan. Pada bulan April 1946, kota Medan dikuasai oleh pasukan AFNI. Pertempuran Palang Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November hingga 15 Desember 1945. Pertempuran Ambarawa dikarenakan AFNI membebaskan tawanan perang di Ambarawa dan Magelang dan mempersenjatai bekas tawanan itu. Pada tanggal 20 November 1945, pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara sekutu. Pertempuran Ambarawa mengakibatkan gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Resimen Banyumas. Posisi Letkol Isdiman kemudian digantikan oleh Letkol Sudirman. Kota Ambarawa berhasil dikepung selama 4 hari 4 malam oleh pasukan Republik Indonesia. Agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat dan penafsiran yang semakin memuncak mengenai ketentuan-ketentuan persetujuan Linggarjati pada tanggal 27 Mei 1947. Belanda menyampaikan ultimatum kepada pemerintah Republik Indonesia yang harus dijawab dalam waktu 14 hari. Jam 10.04 pagi, kapal pemburu torpedo Piet Dain menghujani markas Alri tersebut dengan tembakan meriam. Di selatan Situbondo, para pejuang Republik berusaha menahan serangan dari dalam parit dan bunker. Tapi karena skala unggul dalam persenjataan, terpaksa mereka menarik mundur. Pertempuran terakhir terjadi di pabrik gula Prajekan, di mana tersimpan 30.000 ton gula. Agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II diawali serangan terhadap Yogyakarta, penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya.
Agresi militer II dilatar belakangi oleh Belanda, masih ingin menguasai Indonesia dan berusaha untuk mengingkari Perjanjian Renville 18 Desember 1948. PBB juga mendesak Belanda untuk menghentikan operasi militer dan membebaskan para pimpinan Indonesia dan membuat Belanda mengakhiri agresi militer II. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.